Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang sahih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan beliau ini pernah berkata, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal yang diterima oleh Allah, yang hakikatnya amal yang diijabah oleh Allah itu bergantung pungkasannya, ujungnya. Makanya kan ada doa yang kita baca setiap kita baca ratib maghrib, ya, kita baca Quran, apa yang kita baca? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, kan gitu ya. Artinya apa? Ya Allah, minta pungkasan umur, ujung amal kita adalah husnul khatimah. Jadi kita tidak bisa sembarang menjustifikasi orang yang secara lahiriah amalnya jelek terus. Jadi kita nggak boleh nih menjudge orang, dan orang mabok, orang maksiat, orang bikin dosa, ada neraka, nggak bisa deh. Kita nggak tahu akhir umur seseorang, dan maka dari itu kita tidak boleh berbangga diri, apalagi menyombongkan diri dengan amal-amal baik kita, karena kita nggak tahu bima khatamallahu a'marana, dengan apa Allah habiskan ya umur kita nggak tahu. Oleh karenanya kita perlu banyak meminta, mohon pada Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, mohon agar akhir umur kami ini husn, baik. Nah, oleh karenanya baginda Nabi dalam sebuah hadis yang lain memberikan kabar. Apa kabar itu? Khairul a'mal atau ahabbul a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Setelah dari bahasa tadi, inna amal khatim sama ahabbul a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Jadi sebaik-baik amal atau amal yang paling disuka oleh Allah itu apa? Amal yang dawam. Amal yang dawam artinya apa? Rutin, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Perhatikan banyak ayat suci Al-Qur'an ini. Banyak ayat suci Al-Quran yang mengisyaratkan setiap amal-amal soleh itu hendaknya kita kontinukan, jangan hanya musiman. Boleh paham ini musiman? Contoh, bulan puasa orang rajin baca Quran, setelah 1 bulan bisa jadi khatam 5 kali. Di luar Ramadan kagak pernah baca. Namanya apa nih? Namanya amalnya musiman. Sedekah bulan puasa rajin bener, di luar bulan Ramadan nggak mau sedekah. Namanya apa ya? Amal musiman. Sedangkan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Nah, paham nih? Kenapa kita perlu rutinkan, dawamkan sebuah amal baik walaupun sedikit, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, kapan kita nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang imam ulama di negeri Hadramaut yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di antara ucapannya, beliau ini penyusun Ratibul Attas, di antara hikmah beliau menyampaikan bagaimana pesannya. Jika engkau menginginkan meninggal dunia dalam satu amal yang saleh,
yang kau sukai, maka dawamkan amal itu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin meninggal dunia ketika sedang baca Quran, kira-kira mau nggak gitu? Jangankan urusan akhirat, urusan dunia sebenarnya indah nggak? Masya Allah, si fulan meninggal dunia lagi baca Quran. Oh. Si fulan meninggal dunia lagi sujud. Si fulan meninggal dunia lagi sholat. Sebutannya enak sebutannya di dunia. Indah benar. Coba ya. Kalau sebaliknya, si fulan kagak sangka meninggal dunia di bar, diskotik. Padahal belum tentu dia berbuat maksiat di situ. Paham nggak kira-kira? Ya. Sebaliknya juga lihat, ada tukang mabuk, tukang maksiat, tukang garong, tukang dosa, preman, habis dah. Pulang mabuk dia tengah malam nih. Pulang mabuk, udah gak kuat sempoyongan, jalan. Tahu-tahu nggak sadar dia, nggak kuat, rebahan di musola, kagak bangun lagi. Jamaah subuh siap pulang, lah tukang mabuk mati di musola. Sebenarnya akan bukan? Bukan main. Hari-hari kadang lagi mabuk dulu, matinya di masjid. Enak sebenarnya? Enak sebenarnya? Urusan nanti dulu urusannya. Urusan bagaimana dia matinya, ya kan? Bagaimana dia matinya, apakah husnul khotimah apa tidak, itu urusan belakangannya. Sebutannya udah enak sebenarnya. Maka kata Habib Umar Syaikhuratif, jika engkau menginginkan meninggal dunia dalam kondisi yang paling kau suka di hadapan Allah, falzamhu, lazimkan itu. Jadi kalau kau pengen nih meninggal di baca Quran, rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Dalam sebuah hadis sahih Muslim dari riwayat sahabat Anas bin Malik, baginda Nabi memberikan sebuah kabar gembira. Apa kata Nabi? Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu 'ala niyyatihi. Wa riwayat wa yuhsyaru 'ala niyyatihi. Seseorang kata Nabi akan meninggal dunia dalam kondisi yang paling dia hobi, yang paling dia senang, yang paling dia resep kerjain hari-hari rutinnya dalam masa hidupnya. Boleh paham maksudnya hadirin? Jadi ada kabar gembira dari Nabi ini. Begitu pun kabar menakutkan sebenarnya. Orang bakal meninggal dunia dalam kondisi yang paling dia senengin dan rutinin. Kalau dia senang ke masjid, ini di hati nih. Hobi, paham hobi? Resep, kalau kagak resep itu rasanya hati kagak tenang. Boleh paham gak nih? Ya, ada orang resep ngaji pun. Kalau belum ngaji, rasanya hidupnya gimana gitu. Ya mutun mar'u ala ma'asyalih. Manusia kata Nabi bakal meninggal dunia dalam kondisi yang paling dia suka dalam hidupnya. Apa hobi kita? Apa kesenangan kita yang sering kita kerjakan, rutinkan, gak kita tinggalkan, insya Allah kita mati dalam kondisi itu. Atau setelah berbuat itu. Boleh paham? Ada orang sedang nonton bola, nonton berapa sih buat TV, asal main HP, sudah main HP mulu. Insya Allah meninggal dunia lagi main HP. Atau setelah main HP. Nah kalau orang kata tadi Habib Umar kepengen meninggal dunia dalam kondisi yang apa dia suka, rutinin aja. Insya Allah dia mati dalam kondisi itu. Boleh paham nih? Wa yub'atsu 'ala niyyatihi kata Nabi. Orang nanti akan dibangkitkan menurut niatnya. Memang kelihatannya, tampilannya dia meninggal dunia dalam keadaan baik, tapi rupanya niatnya enggak baik, pengen pamer, pengen ria. Nah, nanti di hari kebangkitan Allah akan bangkitkan dan kumpulkan bersama orang-orang yang kita pilih. Boleh paham gitu? Tapi kalau dia niatnya tulus karena Allah, anggaplah karena berangkat berjamaah, rutin ke masjid, rutin ke pengajian, memang niatnya ingin seperti sahabat-sahabat Nabi yang kumpul bersama Nabi, bersama orang yang ahli Quran. Meninggal dunia habis ngaji, habis baca Quran, akan dibangkitkan bersama rombongan-rombongan seperti itu. Karena sahabat-sahabat Nabi ini orang-orang yang sangat bergairah dalam mencari kebaikan. Kira-kira bagaimana nih? Boleh kita jadikan renungan nih? Ayo coba kita
mikirin ini akhir tahun nih, belum tentu kita ketemu tahun 1440 Hijriah lagi. Ayo siap-siap di penghujung umur. Nah, tinggal sekarang tadi yang ada pesan yang perlu dipahami di sini. Penghujung amal erat kaitannya dengan kebiasaan sebelum penghujung amal itu. Ini yang perlu dipahami. Jadi kan tadi innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Imam Ahmad kalau salah ya. Al-Tabarani dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ini Nabi memang bilang innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu yang paling penting, paling utama, hakikat gimana? Ujungnya, finishnya. Tetapi ingat tadi dalam hadis lain Nabi katakan bahwa yamutul mar'u ala ma asy'ale. Orang akan meninggal dunia dalam kondisi yang paling dia suka. Nah, mudah-mudahan nih Allah ambil umur kita dalam kondisi kita berbuat taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bang Iyo, ini Bang Iyo sebelum subuh manggil-manggil orang nih, niatnya cakep Bang Iyo. Nah, kenapa? Coba Bang Iyo. Kalau Bang Iyo meninggal di sini waktu subuh habis takbir, indah sebentar sama kamu. Masya Allah. Lemon dia begitu tiap hari udah ada. Bahkan tata niat yang bagus. Amal walaupun kecil kata Nabi, asalkan dirutinkan itu jadi amal yang paling disuka oleh Allah. Nah, kalau kita kerjain amal yang disuka oleh Allah, maka kita akan disuka, dicinta oleh Allah. Nah, kalau kita meninggal dunia dalam amal yang paling disuka oleh Allah, maka kita disuka oleh Allah, maka berarti tempatnya juga tempat yang paling disuka oleh Allah untuk hamba pilihannya. Di mana juga? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi pernah berpesan kepada istrinya. Pada istrinya Bunda Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Wahai istriku, jangan pernah meremehin amal-amal kecil yang baik. Maaf, amal-amal baik yang kecil, jangan pernah remehin. Bahkan dalam sebuah hadis lagi yang Nabi katakan, ittaqillah walau bisyaqqi tamrah. Ittaqillah walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, walaupun hanya bisyaqqi tamrah, dengan sedekah setengahnya korma. Sampai korma kecil kan, segede jempol kan paling kormanya yang paling gede korma jual. Nah, kayak jempol bapak ya. Kormanya apa tuh? California, segede jempol orang dewasa yang gede. Itu dibagi belah dua. Setengah kita makan, setengah kita sedekahkan. Niat kita takwa pada Allah, itu ikut dengan Nabi. Tuh. Kemudian kata Nabi, lanjutannya fa illam tastati', kalau kagak bisa juga sedekah dengan apa? Dengan setengah kurma, fa bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan omongan yang baik, yang bagus. Jangan ngomong kotor, ngomong yang baik, ngomong yang bagus. Apalagi fa'ilah besar. Kalau nggak bisa juga nih, nggak bisa ngomong yang bagus, nggak bisa. Emang orangnya pendiam, paling kan bagaimana? Fabibtisamah au talaqatil wajhi inda akhi. Atau muka jangan pernah cemberut sama orang, itu aja kan. Kalau nggak bisa sedekah, kali walaupun dengan setengah korma, ngomong yang baik, ngomong yang bagus. Jangan keluar dari mulut kita omongan kotor-kotor. Jangan mencela, jangan mencaci, jangan menggosip. Kalau nggak bisa sedekah nih, duit masih diirit-irit, nggak mau keluarin, nggak apa-apa. Yang penting ngomong yang bagus-bagus saja. Jangan ngomong yang jelek-jelek. Nggak bisa juga Pak, nggak bisa juga, senyum aja. Jangan pernah lihatkan wajah kita di hadapan orang, wajah yang cemberut, walaupun kita lagi sumpah hidupnya. Boleh banget. Cuma itu doang, kalau bisa juga. Kalau bisa juga. Subhanallah, dalam tafsir ayat, kalau nanti baca suratul Kahfi, ada sebuah ayat yang berbunyi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ayo surat Al-Kahfi ayat berapa ini? Kita baca ayatnya. Al-Kahfi ayat berapa ini? Ada Al-Kahfi itu berapa? Pernah dengar bunyinya? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Subhanallah. Yang kecil-kecil nih, yang kecil-kecil dari amal-amal manusia, sekecil apapun amal manusia, Allah Subhanahu wa taala enggak akan lewatin, semua kecatat. Semua kecatat di mata. Semua tulis. Ada tulisannya, ada catatannya. Wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ayat berapa ya? Al-Kahfi ayat berapa ini? 49. Ayat 49. Tulis tuh. Al-Kahfi ayat 49. Ada lagi dalam surah apa nih yang kita baca Az-Zalzalah ya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak ada orang beramal walaupun sebesar biji atom kecuali dia akan lihat balasannya. Enggak akan orang beramal buruk walaupun sebesar biji atom kecuali dia akan lihat balasannya. Wal jazaa min jinsil amal. Wal jazaa min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis apa perbuatannya. Allahu Akbar. Kata para ulama, kalau kita murah wajah kita, senyum sama orang, gak pernah melihatkan air muka yang masam, nanti di hari pembalasan baginda Nabi akan selalu tersenyum pada kita. Gak akan kita melihat wajah Nabi di hadapan kita melengos, cemberut, enggak. Di mana amalnya? Di sini. Wal jazaa'u min jinsil amal. Ayo, biasanya kalau gitu ketemu orang senyum. Kali ketemu orang senyum. Walaupun kita lagi sedih, lagi susah, Pak Masud. Ayo. Teman, Bapak Kak. Ketemu orang senyum. Jangan pernah kita lihatkan wajah kita murah. Apalagi masuk, apalagi cemberut kan. Loh, indah gak Islam kalau begitu caranya? Hadirin, amal yang kecil-kecil kayak gini tadi pesan Nabi kepada istrinya, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a wa ahabbul a'mali ila Allah ma dama wa in qalla dawamin. Dawamin ini rutinin. Jangan pernah dimusimin, tapi dirutinin. Ayo nih. Ini kita buat introspeksi, muhasabah, ya, evaluasi akhir tahun lihat amal kita udah sebanyak apa. Kalau Allah akan ambil roh kita di tahun ini, kira-kira bekal yang kita bawa apa buat hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Kan Allah bilang, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Wa la tus'aluna, kalian, kita nih enggak bakal ditanya amma kanu ya'malun, dari amal dan perbuatan orang lain. Boleh paham maksudnya? Kalau kita ngerti ayat ini, renungkan ayat ini, kira-kira kita bakal kepo nggak sama urusan orang? Tahu nggak kepo? Kepo namanya saya. Kepo itu apa? Mau tahu aja urusan orang? Kepo namanya? Nah, sekarang, mana kepo? Nama apa kepo? Nah, terjemahnya apa kepo itu? Nggak tahu ya? Sekarang ada banyak bahasa-bahasa nih yang kita nggak tahu sebenarnya artinya apa. Cuma istilah doang itu kepo. Ya, katanya sih ada asal maknanya kepo itu kerepotan. Singkat kepo, repot banget urusan orang mau tahu aja. Bener-bener nih. Coba dah yang umur yang udah banyak nih, kayak Pak Dudi, apalagi Pak Dudi ada kantor, saya mau tanya. Ada bahasa Indonesia nih yang sampai sekarang belum ketemu pasangannya.
Kan semua bahasa ada pasangannya kan? Ya, saya mau tanya. Pak Pepen barangkali di kantor, di kantor. Ya. Naik kemana? Atas. Turun? Turun? Masuk? Keluar kemana? Keluar kemana? Ayo, keluar kemana? Keluar ke sono. Maju? Ke depan. Mundur? Ya. Masuk? Keluar? Ini coba cari pasangannya juga. Ada pasangannya? Apa itu? Nah ini namanya kepo nih, kepo. Apa itu kepo? Ini kita bahas. Kepo tuh mau tahu urusan orang. Allah bilang wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita nggak bakal ditanya urusan orang lain. Saya nih, kalau saya mati, apa tak? Nggak bakal ditanya urusan Pepen. Allah tanya nih, urusan Pepen, kenapa dia nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nggak tanya sama Allah. Yang Allah tanya urusan siapa? Urusan kita masing-masing. Maka ini yang perlu kita pikirkan, apa yang sudah kita persiapkan jika nanti ketika ditanya oleh Allah perbuatan kita apa, amal kita apa. Pernah di buku Selasa yang lalu saya sampaikan sebuah hadis Nabi yang dinukil oleh Al Imam Al Ghazali. Bagaimana coba? Man jawaza arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrin falyatajahhaz ila nar. Masih ingat hadisnya ini? Ayo masih ingat ya? Kembali. Siapa orang yang umurnya udah sampai lewatin 40 tahun? Yang umurnya udah lewat 40 tahun. Bang Iyo belum nyampe kan? Nah, perhatikan ini. Walam yaghlib khairuhu ala syarrin. Kebaikannya belum bisa ngalahin keburukannya. Nanti ini. Kebaikannya belum bisa ngalahin keburukannya. Sama doang. Kebaikan 50, keburukan 50. Amal baik 50, amal buruk 50%. Setiap hari dalam umurnya, kata Nabi, "Falyatajahhaz ilan nar." Silahkan siap-siapin diri berangkat ke neraka. Allahu Akbar. Nanti nih. Coba mungkin nih. Umur udah lewat 40 tahun. Amal baiknya belum bisa kalahin amal buruknya. Kata Nabi, siap-siap berangkat ke neraka. Bukan ke surga. Allah karim. Hadirin, saya kalau baca hadis ini apa kalau baca Quran masalah ayat 40 nih. Umur 40 kadang takut. Ya Allah. Kalau boleh, kalau memang saya di atas 40 tahun, umur saya belum bisa amal baiknya banyak, ambil sekarang aja deh. Takut kalau kasih umur panjang, tapi kita nggak bisa isi umur kita dengan apa? Dengan amal baik. Allah, gimana kira-kira? Hitung. Kapan hitungnya? Mas Kod? Mas Noko, kapan hitungnya? Hitungnya setiap malam mau tidur. Apalagi akhir-akhir tahun nih. Mulai malam mau tidur, luangkan waktu sedikit sejenak, beberapa menit. Ngitung. Tadi mulai bangun tidur, sampai sekarang mau tidur, amal baik saya sama amal buruk banyak ke mana? Coba deh, dihitung mau tidur nih. Baik-baik, dihitung mau tidur nih. Kalau baru umur udah berkurang kayak dari 50. Kalau saya belum 40 nih, benar-benar nih. Baru mau siap-siap 40 nih. Maka saya minta Allah ya Rabb, kalau emang tahun depan umur saya 40, Allah masih panjang umur saya. Tapi setelah 40 amal baik saya nggak bisa banyak daripada amal buruk, mending kau ambil aja saya. Sebelum umur 40 tahun, saya takut umur 40 tapi nggak bisa punya amal baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah karim. Benar-benar nih kalau lagi renungan ayat-ayat seperti ini, perih rasanya hidup kita. Ya, tambah cinta sama dunia, nggak tambah cinta sama akhirat. Tambah jauh dari Quran, dekat sama yang lain Quran. Allah Akbar. Bagaimana kalau kita ini? Kalau di hadapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba renungkan nih. Ntar malam nih, mau tidur, ya masing-masing orang yang umurnya udah 40 tahun ataupun yang belum 40 tahun masing-masing muhasabah. Saya dan Anda semua ayo mau tidur, lihat, berhitung waktu ini, berhitung. Ya Allah, saya tadi mulai bangun tidur sampai sekarang hitung juga amal baiknya apa aja. Kalau udah berhitung amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini ikhlas karena mencari ridha-Mu dan
Terimalah ya Allah amal-amalku ini, jadikan kamu bermanfaat buat kami di akhirat. Itu bedanya. Kalau sehari dihitung amal baiknya sedikit, amal buruknya banyakkan, atau amal baiknya sama amal buruknya sama, istighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah, minta ampun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ntar kalau malam tidur saya nggak bangun lagi, minta ya Allah husnul khatimah, pungkaskan umur saya yang baik ya Allah, saya takut menghadap kamu nggak punya amal. Hadirin, hidup di dunia ini kan sebentar. Yang lama setelah hidup di dunia yang lama. Percaya nggak hadirin? Percaya nggak? Saya mau tanya, yang pertama mengenalkan Islam pada kita Rasulullah 1440 tahun yang lalu. Saya mau tanya, coba renungkan hadirin, Rasulullah sudah dibangkitkan belum dari kubur? Rasulullah belum dibangkitkan dari kubur. Nih bulan haji nggak lepas dari Nabi Ibrahim, pengasas ritual ibadah haji, pengasas kurban. Nabi Allah Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Saya mau tanya, meninggal dunia udah berapa tahun? Ribuan tahun. Udah dibangkitkan belum dari kubur? Udah belum? Lama nggak ribuan tahun di kubur? Lama nggak? Lama. Ribuan tahun di kubur. Kita juga sama nih. Kalau kita meninggal sekarang belum tahu kapan dibangkitkan lagi. Memang katanya kiamat udah dekat, tandanya udah banyak, benar. Tapi kapan? Kalaupun kiamat terjadi, maka hari kebangkitan itu jauh lagi dari hari kiamat. Jauh jaraknya. Kiamat itu al-kubra, dihancurkan dulu semua nih bumi manusia. Semua diluluhkan dulu. Habis itu namanya ada masa vakum. Gak ada kehidupan lagi sampai dibangkitkan dari kuburan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam surah Yasin kita baca tuh, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayo coba renungkan sama-sama nih. Hadirin, berapa lama kita dikubur? Enggak ada yang tahu. Orang tua kita, kakek kita, nenek kita dikubur sampai sekarang belum bangkit-bangkitkan dari kubur. Kubur awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata Nabi. Kubur itu pintu pertama, terminal pertama dari kehidupan negeri akhirat. Kehidupan negeri akhirat. Dan kita akan tahu lagi, dunia sebentar, sedangkan walaupun dunia sebentar, ini standar selamat enggaknya kita di negeri akhirat. Walaupun sebentar dunia ini adalah standar tolak ukur selamat, nyaman, aman tidaknya kita di kehidupan akhirat nantinya. Kalau di sini kita begajulan, di sini kita jauh dari Allah, jauh dari baginda Rasul, jauh dari Al-Quran, dekat sama maksiat, dekat sama dosa, siap-siap tadi kubur. Dikubur di masa penantian yang ada hanya dua, satu di antara dua, nikmat ataupun siksa. Nikmat ataupun siksa. Itu doang. Dan itu nggak bergantian, hadirin. Nggak bergantian. Di dunia bergantian. Ntar senang, ntar sedih, ntar sempit, ntar luas, ntar kaya, ntar miskin. Di dunia bergantian, berputar seperti roda pedati, seperti jarum jam, berputar terus. Ntar di bawah, naik, ntar di atas, terus begitu di dunia. Bergantian. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Nggak pernah orang tuh senang terus, nggak ada. Bergantian, kan habis senang susah, habis sulit mudah, habis dikit banyak, itu dunia. Tapi mulai masuk di kubur, mulai masuk di negeri akhirat, pintunya adalah kubur. Imma nikmatul kubur atau azabul qabr. Satu di antara dua. Kalau nggak dapat nikmat di kuburan, dapat azab di kuburan. Ayo dah, di penghujung tahun kita renungkan hidup kita, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan amal setahun ini Allah berkenan untuk terima. Dan mudah-mudahan kalau Allah berkenan memberikan umur yang panjang di tahun yang akan datang 1440 Hijriah, ya Allah berikan kita taufik dengan beramal saleh. Amal baik kita lebih baik dari amal buruk kita. Amal baik kita lebih bagus dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya mau ajak nih, ingetin dari sekarang
syukur-syukur nanti bisa kita bikin kumpul Pak Kiai Ghazali, ya, ustaz-ustaz yang lain. Yuk, tanggal 10 September, hari Senin terakhir di bulan Dzulhijjah, malam Selasa kita kumpul sini, Bu ya, Bu Ghazali, mungkin ya. Kita baca doa akhir tahun, awal tahun, kita berzikir, minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah terima amal setahun kita. Paling enggak ya, di penghujung tahun sama di awal tahun ya, kita buka hari yang bagus-bagus, tutup dengan amal yang bagus. Ya, kapan berapa tuh? Tanggal 10 September. Jangan lupa tuh benerin. Kita kumpul di Masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan nanti bisa kita ajak yang lain, teman-teman kita semua, kerabat kita di sini kumpul, kita baca zikir. Ya, tunggu kita apa? Dan doa akhir tahun baca, dan doa awal tahun. Nah, mudah-mudahan kapan tuh tanggalnya? 10 malam 11 September. Benerin nih yang punya kerjaan, yang punya kesibukan, ya, dibenerin jangan kemana-mana. Kita duduk di masjid, ya, mulai maghrib di sini sampai isya paling tidak. Yuk kita tutup hari tahun kita 1439 Hijriah dan buka awal tahun kita 1440 Hijriah dengan amal-amal yang baik, berdoa, bermunajat, beristighfar, minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ala hadhinya kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat dengan zikir tauhid yang bisa kita baca subuh. Afdhalul dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allah 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 إلا الله على الهادي
Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala hadi sallallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Allah irhamna anta maulana. Allah wabdalna malana ghairu. Allah irhamna anta maulana. Allah wabdalna malana ghairu. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli lil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahumma ya Rabbana, cukupkanlah, berikanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji pergi haji, barokahnya Nabi wali. Allahumma ya Rabbana, berikanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji pergi haji, barokahnya diwali. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa taqabbalna bi sirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila ada kebaikan yang kami sampaikan dan sesuai dengan Al-Quran, silakan diikuti. Jika ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan Al-Quran, mohon jangan diikuti, tinggalkan jauh-jauh. Ya, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala fi kitabil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.